Kan namanya, langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ramai diviralkan tentang puasa Syawal yang sebaiknya diundur, bukan di pekan awal Syawal tapi diakhirkan dengan maksud untuk menjaga silaturahim. Baik, bagaimana intinya pendapat kami tentang persoalan yang dimaksudkan? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba bagi dulu pertanyaan yang dimaksudkan kepada 2 atau 3 bagian pokok. Pertama, tadi beliau menyampaikan tentang puasa Syawal. Kita harus lacak dulu apakah ada dalil terkait dengan puasa Syawal yang dimaksudkan. Apa yang kemudian dimaksudkan lewat pertanyaan ini? Bagaimana ketentuannya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi? Setelah ditemukan, kita lihat nanti bagaimana penafsiran para ulama terkait dengan pelaksanaannya. Baru kemudian yang ketiga, kita nanti akan sambungkan kepada konteks pertanyaannya, jika puasa yang ditunaikan bersamaan dengan momentum yang lain, bagaimana hukum fikihnya? Mana yang didahulukan? Apakah puasanya atau konteks lainnya yang diisyaratkan dalam pertanyaan tadi? Jelas sampai sini pertanyaannya? Baik, mari kita coba mulai bahasan yang dimaksudkan. Terkait puasa di bulan Syawal, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah puasa sunnah yang rutin kita kerjakan, baik di bulan Syawal ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Ada Senin dan Kamis. Di bulan Syawal ada Senin dan Kamis? Ada. Barusan hari apa? Hari Kamis kan? Baik. Jadi satu itu. Bisa yang kedua, puasa di pertengahan bulannya. Baik, dikenal dengan Ayyamul Bid. Ayyam al-Bid. Ayyam itu jamak dari kata yaum, jamaknya ayyam. Watilkal ayyamu dawiluha. Jelas ya? Jadi yaum jamaknya apa? Ayyam. Tapi y-nya double ya, bukan satu, bukan ayam tapi ayyam. Jelas ya? Jadi kalau Anda baca watilkal ayyam, bukan, itu yang berkokok. Baik ya? Jadi awas hati-hati pakai tasdid di sini, menggunakan tasdid double, watilkal ayyam. Ayyam. Bil itu bentuk muannats majazi dari kata abyad. Abyad. Muannas hakikinya disebut dengan bayadha, majazinya disebut dengan bildun. Bild, sesuatu yang putih, bersih. Ya, sinarnya terbuka, terang. Baik, kenapa disebut dengan bild, hari-hari yang putih, bersih, sinarnya terang? Karena di setiap pertengahan bulan itu, kalau malam Anda melihat ke langit, itu posisi bulannya itu sinarnya terang. Ya, kelihatan bersih. Kalau bersih, betul-betul bersih, seperti kelihatan putih bening. Pernah melihat situasi itu? Nah, itu biasanya di pertengahan bulan, kalau tidak tanggal 13, 14, 15. Nah, dalam tanggal-tanggal itu disunahkan menunaikan puasa di pertengahan bulan, diistilahkan pada istilah majazinya tadi, suasana bulan yang putih tadi, maka dikenal dengan Ayyamul Bid, hari-hari yang bulannya itu putih kelihatannya, bulat. 13, 14, 15. Maaf, kalau bulan Syawal ada pertengahan bulannya? Pasti ada, nggak mungkin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 20, gitu kan? Pasti akan melewati hari-hari tadi. Baik, yang ketiga, ada juga yang mungkin terjadi khusus sifatnya. Khusus sifatnya. Apa diantaranya? Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1164, 1164. Hadis ini diterima nanti dari rawi yang paling dekatnya kepada Nabi, sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Bismillah. Di dalam ini dalilnya supaya kita turunkan dasar pembahasan kita, maksudnya supaya bahasan kita punya nilai argumentatif yang kuat. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, kita bisa menjawab. Jelas ya? Ini bukan sekedar ingin mencantumkan ini loh, bukan. Kalau cuma menyebutkan dalil dan sebagainya, barangkali yang lain juga mungkin bisa lebih baik dalam menampilkan itu. Tujuan kita bukan ingin menampilkan ini dalil ini, bukan, tapi ini menjadikan landasan argumentatif untuk menyelesaikan persoalan. Jelas ya? Ada di hadis Muslim, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1164, riwayatnya dari Abu Ayyub, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari. Kalau sudah ada redaksi Al-Ansari, Al-Ansari, ya berarti dari kalangan Ansar.
Kalau sudah ada istilah dari kalangan Ansar, sudah ini pasti orang Madinah. Mutlak dari kota Nabi, dari Madinah Al-Munawwarah. Untuk membedakan dengan istilah sahabat-sahabat yang datang dari Mekah ke Madinah disebut dengan muhajirin. Jadi ada muhajirin, ada ansar. Kalau muhajirin itu orang Mekah yang hijrah ke Madinah, tapi kalau ansar itu orang Madinah yang menyambut orang-orang Mekah ketika mereka hijrah ke Madinah. Paham sampai sini? Jadi kalau dengar istilah Al-Ansari berarti orang mana? Madinah. Baik. Jadi kalau ada Masjid Al-Ansar, masjidnya di mana? Bukan di BSK tuh. Ada. Baik, enggak usah ngarang. Lihat sini, turunkan. Fokus. Nah, jadi ini rawinya. Saya sebentar sebelum masuk ke sini membacakan hadisnya. Ayo coba nanti kita telusuri dulu pelan-pelan. Ini sahabat mulia, termasuk sahabat senior, juga termasuk yang paling sepuh, yang usianya panjang. Yang usianya panjang, ya. Lahirnya 576 Masehi kurang lebih. Wafatnya 764 Masehi. Cukup panjang usianya. Ini hidup hampir di 5 zaman. Zaman Nabi SAW, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Kalau saya sebutkan zaman, mesti zaman kekhalifahan setelah Nabi SAW. Termasuk di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian zaman Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sampai ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Wafatnya sahabat ini syahid ketika berusaha mengikuti jihad kaum muslimin dalam membuka Fathu, ya, Madinah atau kota Konstantinopel saat memerangi atau berperang dengan Romawi pada saat itu. Bukan memerangi, tapi berperang dengan Romawi. Kalau memerangi, berinisiatif untuk memerangi mereka. Berbeda. Jelas ya? Baik, jadi ini syahidnya di Konstantinopel di Turki sekarang, yang makamnya ada di Istanbul sekarang. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ingin tunjukkan begini. Ini beliau ini sudah sepuh. Ya, rumahnya langsung dipilih melalui tuntunan kepada Nabi SAW untuk bisa ditinggali oleh Nabi SAW. Anda bisa bayangkan, sahabat yang sudah demikian sepuh mau mewakafkan rumahnya, berjuang bersama Nabi, bahkan di puncak usianya masih mau berjihad. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, khidmatnya kepada Nabi luar biasa, bahkan dengan istrinya masih melayani Nabi, kebutuhan-kebutuhan Nabi di rumah yang beliau wakafkan untuk Nabi tinggal. Kemudian masih mampu untuk menegakkan Islam sambil berjihad, sambil belajar, plus masih bisa mendapatkan ilmu dari Nabi. Bisa kebayang nggak? Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, mewakafkan rumahnya untuk Nabi, istrinya pun membantu kehidupan beliau untuk berkhidmat kepada Islam, dalam kesibukannya masih belajar dari Nabi sampai mendapatkan hadis dari Nabi, plus di ujung usianya masih ikutan berjihad sampai syahid. Ya, Anda bisa bayangkan. Dalam keadaan demikian masih semangat untuk belajar dan hadisnya sampai kepada kita sekarang. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kita sekarang ini. Coba antum cek. Ya, antum yang selama ini membanggakan dengan hartanya, kedudukannya. Coba cek, jangan-jangan selevel Abu Ayyub Al-Ansari saja belum bisa kita saingi. Ya, antum yang merasakan banyak titipan hartanya, berapa banyak sudah digunakan untuk nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Coba cek. Yang kedua, kalau antum sudah bisa menyayangi ini dengan berwakaf, dengan bersedekah dan sebagainya, coba cek. Apakah hidup kita sudah digunakan untuk mendapatkan yang bermanfaat? Seberapa sibuk antum sampai sering sibuknya mengabaikan kita untuk belajar tentang tuntunan agama? Dalam sepekan berapa kali kita bisa belajar? Berapa hadis yang bisa dihafalkan? Dan jangan dulu bangga kalau bisa menyayangi ini, karena beliau wafat dalam keadaan syahid. Dalam sepuhnya masih mau berkhidmat dalam kebaikan. Kita ada di mana? Dan kadang-kadang cita-cita kita lebih daripada ini. Pengennya firdaus tanpa hisab, gitu kan? Nah, di mana amalan kita? Paham sampai sini? Nah, yang ingin saya sampaikan, kenapa saya kalau mencoba menyampaikan hadis, membuka rawinya dulu. Untuk membuka kepada kita sebuah pencerahan dan menginspirasi kita untuk mau berubah. Masa sahabat Nabi yang sangat demikian terbatasnya, jangankan Quran, hadis masih mau dihafal. Coba kalau 571, Nabi lahir, ini 576, berarti sepuh siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, 5 tahun usianya, lebih sepuh dibandingkan dengan Nabi kan? Ya, ketika wahyu turun, usia Nabi berapa? Halo? 40 tahun. Wahyu diturunkan, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, usia Nabi 40 tahun kan? 40 tahun, Iqra turun, diangkat jadi Rasul. Sekarang wahyu seluruhnya turun, periodenya berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Oke? Jadi kalau 40 tambah 22 saja misalnya, berapa? 62 tahun. 62 tambah 5 berapa? 67 tahun.
Berarti beliau ini pun termasuk menghafalkan Qur'annya, menghafalkan hadisnya di atas usia 50 tahun atau bahkan 60 tahun. Usia 60 tahun masih mau menghafal Quran. Usia 60 tahun masih mau menghafal hadis. Kita ada di mana? Di bukan alasan kalau antum sudah sedemikian usia 50 tahun, 60 tahun, terus punya alasan saya sudah sepuh, sulit untuk menghafal Quran. Apa yang sulit? Rata-rata sahabat Nabi justru menghafal Quran di atas 50 tahun. Ini bukan alasan. Nenek 82 tahun bisa hafal Quran dalam 2 tahun. Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Antum baru 28 tahun. Ya masa belum ada semangat untuk sekedar membacanya? Antum butuh berapa tahun lagi? Apa harus jadi seorang nenek sampai kemudian antum bisa hafal Quran? Ya, atau harus jadi kakek sampai baru mau baca Al-Quran? Sampai kapan? Ini poinnya. Jadi ini yang saya maksudkan. Jangan mencari celah alasan untuk menghindari satu amal baik yang bisa kita kerjakan. Kalau Allah sudah mudahkan, kenapa antum persulit? Kadang-kadang yang susah itu bukan prosesnya, yang susah antumnya. Coba lihat, bukankah menghafal Quran itu dimudahkan oleh Al-Quran? Allah sudah memberikan statement 4 kali. Saya selalu tanyakan ini, kalau Allah memberikan pernyataan sekali saja, kita yakin tidak? Yakin, kaidahnya kan gak boleh ragu. Quran itu dibuka dengan kalimat jangan ragu. Kalau anda ragu, anda gak akan dapat manfaatnya. Demi Allah saya katakan, setiap keterangan Quran, kalau anda ingin dapatkan manfaatnya, anda mesti yakin. Lihat Quran surah kedua, ayat kedua, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la. Ini kaidahnya, la raiba fi. Jangan anda ragukan. Jadi kalau anda ragu, anda nggak akan dapat. Anda harus yakin. Sekarang kalau Allah berikan pernyataan sekali, wajarnya kita yakin. Wajarnya. Sekarang 4 kali coba Allah tegaskan. Quran surah 54, Al-Qamar itu, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ditegaskan lagi, 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Saking mudahnya kami tunjukkan, anak 3 tahun hafal Quran, anak 4 tahun buta hafal Quran, nenek 82 tahun gak bisa baca, gak bisa nulis, hafal Quran. Terus antum mau cari alasan apa lagi? Antum sehat, fisiknya kuat, mata kuat, segalanya ada, perangkat bagus. Apalagi alasannya? Fahal min muddakir, adakah di antara anda yang sama-sama mau menghafalkannya? Baik, jadi kalau Allah 4 kali mengulang, yakin tidak? Yakin. Jadi saya tanyakan, menghafal Quran susah atau mudah? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini belum hafal? Kalau susah, di mana susahnya? Itu poinnya. Dan uniknya, kemudahannya digunakan dengan kalimat alif lam lidzikri. Alif lam itu menunjuk pada proses. Tapi ketika meminta kita, dirubah alif lamnya jadi mim. Mim, muddakir, mu'i. U'i itu menunjuk pada orang. Aslama, aslama, masuk Islam. Orangnya muslim, mu'i. Ya iman, itu keyakinannya. Orangnya mu'i, mu'min. Ihsan, itu sikap baiknya. Orangnya muhsin. Muddakir, itu menunjuk pada orangnya. Allah mudahkan prosesnya, kadang-kadang yang susah orangnya. Apa diantaranya? Terlalu memvonis diri bahwa saya sudah terlambat, saya sudah ketinggalan. Cek sahabat Nabi, rata-rata justru usianya di atas 50 tahun, yang sahabat seniornya. Lihat sampai sini? Dipulang dari sini, ayo teman-teman lihat, apa mau sampai menghadap Allah nggak ada ayat Quran yang kita hafalkan? Kalau cuma Al-Fatihah, yang lain juga bisa. Mulai dari sekarang, sekalipun cuma 1 ayat. Alhamdulillah. Begitu pulang, alif lam mim, 1 ayat meninggal misalnya kan. Alhamdulillah daripada nggak sama sekali. Ayo mulai. Ya, kan nggak susah itu. Jelas ya? Jadi ini tolong jadikan inspirasi untuk kita semua. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang punya titipan dari Allah, cek titipannya. Kalau tenaga, maksimalkan untuk ibadah. Seperti beliau memaksimalkannya. Kalau anda punya titipan ilmu, share dengan yang lain. Seperti sahabat yang lain pernah mencontohkan itu. Dari Nabi SAW. Kalau punya titipan kedudukan, gunakan. Dan banyak sahabat Nabi, oleh langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diamanahi kedudukan untuk jadi contoh buat kita seterusnya. Dan kalau anda dapat titipan harta, juga silahkan lihat sahabat Nabi yang dititipkan harta yang lebih kaya dibanding kita. Dan mereka bisa menggunakan hartanya dengan tepat. Nah, yang paling istimewa, Abu Ayyub Al-Ansari dititipkan kedudukan, dititipkan harta, dititipkan tenaga. Dan semuanya digunakan dalam konteks yang sangat benar. Tenaganya dipakai sampai jihad ujungnya, menghafal Quran, menghafal hadis. Kalau Quran, itu mudah, jaminannya ada di Quran. Kalau hadis, nggak ada jaminan orang bisa mudah menghafal hadis. Tapi hebatnya, beliau tidak putus asa. Jangankan Al-Quran, hadis beliau kemudian tangkap dan hasilnya disampaikan kepada kita. Kemudian dirangkum dalam kitab Sahih Muslim oleh Imam Muslim, posisi hadis nomor 1164. Setiap kita bahas, beliau dapat pahalanya. Kalau Abu Ayyub sudah melakukan, kita kapan? Jelas ya? Jadi antum nanti selesai kajian, lihat kira-kira titipan Allah kepada kita itu apa saja. Paham ya? Alhamdulillah. Saya bacakan hadisnya. Man shama Ramadhan, siapa
yang telah menunaikan puasa Ramadan. Lihat kalimatnya. Sama fi'il madhi. Madhi bentuknya past tense, berarti telah. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang nanti kita akan sebutkan itu berlangsung setelah selesai Ramadan. Bukan sebelum Ramadan, bukan saat Ramadan. Paham sampai sini? Man shama Ramadhana. Siapa yang telah menunaikan puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Thumma ini kemudian saya garis bawahi, lihat nanti saya tunjukkan cara menafsirkannya. Atba'ahu, saya tulis dulu sebentar ya. Sittan min Syawal. Ini. Kemudian ia melanjutkannya, meneruskannya, bisa diartikan mengikutkan pada puasa setelah Ramadan itu. Bahasa paling enaknya, kemudian ia meneruskan atau melanjutkan setelah selesai Ramadan itu, sittan, 6 hari, min Syawal, di bulan Syawal atau dari bulan Syawal. Singkatnya, ada puasa sunnah di bulan Syawal, selain yang Senin Kamis, selain Ayyamul Bid, ada puasa khusus yang hanya berlaku di bulan Syawal. Jumlahnya lewat hadis ini yaitu 6 hari. Sittan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Sampai sini paham? Jadi setelah kita temukan di sini jenis puasanya, di puasanya namanya apa? Bukan, nggak ada namanya dari Nabi. Antum nggak usah ngarang. Kalau tidak tahu katakan. Baik. Pelajaran mengarang cuma di bahasa Indonesia. Awas. Antum baru selesai puasa sudah ngarang. Oh, hati-hati. Baik. Jadi apa nama puasanya? Nggak ada nama puasa wallahu alam. Yang ada puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, nama puasanya kata Nabi puasa 6 hari di bulan Syawal. Jelas ya? Baik. Kalau disebutkan puasa Syawal, nanti kita akan lihat umumnya yang dimaksudkan adalah puasa yang ini. Jelas ya? Jadi ini penamaan ulama, kalau disebutkan puasa Syawal itu artinya yang dimaksud yang ini. Bukan yang Senin, bukan yang Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, tapi yang 6 hari di bulan Syawal. Teruskan dulu hadisnya. Kana yasumud dahra kullahu. Ada redaksi ka'annama yasumud dahra, ada kata ka'annama, ada kata kana. Kana yasumu ad-dahra. Ya. Kullahu. Saya berikan kurung karena ada redaksi menggunakan sampai sini, ada redaksi menggunakan kata ini sebagai taukid. Maka siapa yang bisa mengerjakan ini, sudah puasa Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan telah berpuasa sepanjang tahun, selama setahun penuh. Masya Allah. Jadi dinilai oleh Nabi SAW lewat hadis ini, puasa 6 hari di bulan Syawal yang disambungkan setelah puasa bulan Ramadan, itu nilainya gabungan ini seperti halnya puasa selama setahun. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham tentang hadisnya, saya jelaskan sekarang tentang maknanya. Saya simpulkan dulu. Jadi kalau disebutkan puasa Syawal seperti pertanyaan tadi, ingin menunaikan puasa Syawal, maka yang dimaksud yang ini. Jelas ya? Bukan puasa yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau sudah memahaminya, mari kita coba urutkan dulu ya, sebelum sampai pada inti pembahasan dan pertanyaan tadi. Yuk kita lihat. Yang ini sudah dipahami dengan baik? Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Baru hari pertama ya, tenang aja. Seperti saya pertama kali ngajarin antum, datang, terangkan, tulis, hapus sendiri ini, Masya Allah, luar biasa. Biasanya posisinya sebelah sini nih, ada yang suka ngapusin ya. Baik. Hari ini kembali ke fitrah. Sudah, antum tenang aja, saya simpan sini. Yuk kita bahas dulu ini. Setelah paham isinya, setiap kalimatnya, baru kemudian kita simpulkan dengan pertanyaan tadi. Teman-teman fokus sini. Pertama, man. Saya sering terangkan huruf ini, maknanya ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Huruf sambung menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi Nabi menyampaikan man, siapapun, terjemahkan siapapun. Selama dia orang beriman, muslim, muslimah. Kalau ada kata man, ini berarti mencakup keseluruhannya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, besar, kecil, sepanjang dia baligh, tua, muda dan sebagainya. Di puasa ini tidak dikhususkan bagi kalangan tertentu, tapi terbuka bagi setiap insan beriman yang sudah balik. Paham? Baik. Man, siapapun.
Sama Ramadhan, yang telah melewati masa Ramadan, menunaikan puasa Ramadan. Lihat, telah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian setelah itu dia ikutkan puasa ini, awas hati-hati, Ramadan ini dengan menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang paling menarik, ketika menyebutkan puasa 6 hari itu, Nabi pertama menyebutkan kata thumma di sini, thumma. Nabi tidak menyebutkan fa, tidak menyebutkan waw. Ingat, kalau Nabi menyebutkan fa begini, fa, man shama Ramadhana fa atba'ahu, maka artinya itu langsung nggak ada jeda. Setelah selesai Ramadan, besoknya langsung puasa. Artinya apa yang terjadi? Artinya tanggal 1 Syawal itu sudah puasa. Jelas? Baik, fokus sampai sini. Kalau menggunakan wawu, maka di sini ada jeda. Tapi jedanya terbatas, tidak panjang. Mungkin 1 hari, 2 hari pasca Ramadan, ya, jadi silahkan tunaikan. Hari pertama tidak puasa, hari kedua tidak puasa, jeda ketiga baru puasa. Itu kalau menggunakan wawu. Jelas? Tapi kalau menggunakan thumma, itu artinya jeda panjang yang memberikan kemudahan. Ilustrasinya begini, dhahaba Ahmad ila Jami' al-Ihsan fa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, lalu Ali pakai fa, Ahmad masuk, Ali masuk. Pakai wawu, Ahmad masuk, Ali jeda sebentar masuk. Tapi kalau pakai thumma, Ali santai aja, begitu Ahmad masuk, mau masuk silahkan, mau jeda silahkan, mau agak panjang silahkan. Itu thumma namanya. Paham? Jadi jedanya agak panjang. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan adalah Nabi itu kalau menggunakan kata, memilih kata, diksinya itu pasti fasih sesuai dengan konteksnya. Pasti itu. Dan Nabi sendiri mengatakan, ana afsahul Arab, saya orang Arab yang paling fasih. Dan orang Arab fasih itu mustahil memilih diksi kata yang tidak sesuai dengan konteks. Misal, saya berdiri begini, terus Anda orang Arab meminta saya duduk, Anda katakan apa? Nah, itu bukan orang Arab. Kalau saya berdiri disuruh duduk, Anda bilang ijlis, Anda bukan orang Arab. Dan betul. Anda bukan orang Arab, dan betul. Jelas? Halo? Kalau salah itu wajar. Kalau orang Arab, dia fasih, dia akan mengatakan bukan ijlis, uqud. Uqud. Tafaddal uqud. Karena duduk itu ada 2 dalam bahasa Arab. Ada qa'ada yaqudu, ada jalasa yajlisu, ijlis. Baik, apa bedanya? Kalau qa'ada yaqudu itu artinya berpindah dari posisi tinggi ke posisi rendah. Jadi kalau saya sedang berdiri begini, posisi tinggi diminta duduk posisi rendah, maka kalimatnya menggunakan kata qa'ada, tafaddal uqud, atau masdarnya qu'ud, qu'udan. Makanya di Quran, orang yang nggak bisa sholatnya berdiri begini, dia diminta duduk. Ya, qiyaman wa qu'udan, nggak ada qiyaman wa julusan. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus shalah, jika telah selesai salat, fadhkurullaha, silakan berzikir kepada Allah. Qiyaman, Anda berdiri, enggak bisa berdiri, wa qu'udan, duduk. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dia tidak bisa berdiri, dia duduk. Tapi kalau Anda duduk di bawah, ingin saya mintakan pindah ke tempat tinggi, pindah posisi, itu menggunakan jalasa. Jalasa yajlisu, ijlis. Tempatnya disebut majlis. Kenapa tempat Anda belajar disebut dengan majlis ilmu? Jamaknya majalis. Quran surah 58 ayat ke-11. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Majalis jamaknya majlis. Majlis dari kata jalasa. Kenapa tempatnya disebut majlis? Karena tempat ilmu yang baik itu adalah yang bisa mengangkat posisi Anda dengan lebih baik lagi. Dia harus ada yang mengangkat. Kalau Anda masuk ke majlis ilmu, ilmu Anda tidak berangkat, iman Anda tidak berangkat, berarti ada yang salah di majlis ilmu Anda. Makanya orang yang masuk ke majlis ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah angkat imannya. Ciri majlis ilmu yang baik, ketika Anda belajar, iman Anda menaik, meningkat lebih dekat dengan Allah. Ya, walladzina utul ilma darajat, dan pengetahuan Anda bertambah. Kalau Anda masuk ke majlis ilmu, cuman ketawa aja, cuma nangis gak ada isinya, kemudian Anda pulang, ilmu gak ada, iman gak menguat, itu bukan majlis ilmu namanya. Paham sampai sini? Itu bedanya antara jalasa dengan qa'ada. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, lebih fokus lagi. Lihat, ada fa, ada wawu, ada thumma. Nabi menggunakan yang ini, afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Masya Allah, ini menunjukkan jeda penunaiannya itu diberikan kelonggaran oleh Nabi SAW dari sejak awal Syawal sampai dengan akhirnya. Silahkan. Tapi menariknya, ketika tidak menggunakan wawu, artinya jeda itu tidak dimulai langsung di hari pertama.
Makanya tafsir Nabi di hadis yang lain, itu tidak dibenarkan puasa di hari pertama di bulan Syawal dan hukumnya haram. Karena pada saat itu kita diminta untuk berbuka dan menunaikan salat di situ. Jadi hari pertama di bulan Syawal tidak ada puasa, tapi bisa dimulai dari hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari ke-30-nya. Jelas di sini? Di penggunaan kata thumma menunjukkan ada jeda yang cukup panjang, bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanannya. Baik, sekarang misal, kemarin Ramadannya berapa hari? 29 hari, biar cepat ya. Baik, kalau sebelumnya 29, berarti bulan setelahnya berapa? Kalau tidak tahu katakan. Baik, jangan ngarang, tidak ada hijriah 31 hari, tidak ada. Hijriah itu kalau tidak 29 pasti 30. Ya, kalau tidak 29 pasti 30. Makanya ibu usulkan Bu kepada para suami mendapatkan bulanannya itu pakai hijriah aja, jangan pakai masehi. Insya Allah lebih cepat. Baik. Nah, karena Ramadannya 29, Syawalnya insya Allah 30 hari. Jelas ya? Nah, ini 30. Jadi kalau kita perhatikan, silahkan terbentang dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Ustadz tahu dari mana kita bisa pilih 6 hari di antara jeda ini? Dalam rentang waktu yang sangat terbentang luas. Hebatnya lagi, Nabi mengatakan senyaman-nyamannya menggunakan huruf min di sini. Lihat sini. Fokus. Kalau beliau sampaikan dengan menggunakan ini, atba, itu kalau Anda berhenti di atba aja, tidak menggunakan kata min, itu berarti ada kemungkinan penunaiannya berurutan. Karena sesuatu yang berurutan dalam bahasa Arab disebut dengan tabi'ayat seba'u. Orangnya disebut tabi, kalau banyak disebut tabi'in. Pernah dengar istilah tabi'in? Tabi'in, itu berurutan. Jadi dari Nabi, sahabat, ada tabi'in ngikut ke sahabat. Setelah zaman sahabat langsung tabi'in. Tabi'in lagi. Jadi di sini nempel. Kalau cuman seperti ini bahasanya, summa atba'ahu sittan. Misal, menggunakan fi, misal fi Syawal, maka puasanya besar kemungkinan isyaratnya harus berurutan. Walaupun Anda memilih misalnya di tanggal 7, kan? Anda pilih tanggal 15 tapi kerjakan berurutan. 15, 16, 17, 18 sampai 6 hari dihitung. Jelas? Halo, jelas? Jelas. Nah, tapi kalau menggunakan min ini harfu tab'id, huruf pecahan. Menunjuk pada sesuatu yang terpecah, bagian dari waktu yang ditentukan. Makanya orang Arab dalam kaidah bahasa Arab menyebut min ketika bergabung dengan waktu itu disebut dengan harfu tab'idin, huruf yang menunjuk pada bagian-bagian tertentu yang tidak harus saling bersambung satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Ketika menggunakan thumma pakai kata tabi'ah, ada tafsiran diartikan bisa berurutan, runtut. Tapi ketika ditambah dengan min, maka maknanya bisa berubah. Kondisi yang nyaman, terpecah, tidak harus selalu berurutan, tidak harus runtut. Maka lihat, cuman 2 huruf saja. Nabi mengatakan, silahkan Anda puasa 6 hari di bulan Syawal, senyamannya dari tanggal 2 sampai tanggal 30, yang mau runtut, silahkan. Yang tidak bisa berurutan, mangga, silahkan. Ada huruf min di sini. Jelas? Jadi penunaian puasa di bulan Syawal berdasar isyarat lughawiyah, petunjuk dari bahasa Nabi, itu bisa ditunaikan yang penting 6 hari, mau berurutan silahkan, mau tidak ada masalah. Yang penting berapa hari? Nah, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah? Oh, belum tentu, karena hukumnya sunnah. Anda jangan ngarang hukum sendiri. Awas, hukum puasa ini sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala. Kalau ada yang nggak mampu, berarti tidak ada masalah. Dia tidak bersalah. Nabi aja tidak menganggap bersalah. Kenapa Anda menghukum salah? Anda siapa sebetulnya? Ya, awas, jangan ngarang sekali lagi. Kalau tidak tahu katakan. Nah, itu baik. Luar biasa hari ini. Baru hari pertama sudah mengvonis salah. Awas. Baik. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah. Oh, tidak ada yang salah. Sudah berubah, pemirsa sudah berubah sekarang ya. Baik. Yuk kita kembalikan. Fokus. Jadi kita sudah temukan bahwa kalau disebutkan puasa Syawal, maka yang dimaksud adalah puasa berapa? 6 hari. 6 hari ini dilakukan di tanggal berapa? 2. Alternatifnya bisa sampai dengan akhir Syawal, tanggal 30, 29 atau 30, bergantung jumlah harinya. Baik, boleh nggak dikerjakan berurutan?
Boleh. Kalau tidak sanggup berurutan? Nah, boleh apa? Tidak berurutan, ya. Boleh tidak berurutan, teruntut dikerjakan. Ini poinnya. Ini persamaannya. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Kita teruskan. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang persoalannya teruskan bagian kedua. Kalau saya bisa mengerjakan ini, alhamdulillah selesai 6 hari. Perhatikan, Masya Allah anugerahnya kata Nabi, ini spesial. Anda bisa tunaikan puasa Ramadan plus 6 hari ini, lihat ujungnya. Apa yang diberikan? Kata Nabi, kana yasumud dahra kullahu. Orang-orang ini yang bisa menyelesaikan ini, Allahu Akbar. Dia memperoleh anugerah seperti orang yang puasa selama setahun, sepanjang tahun. Masya Allah. Dari mana kita bisa dapatkan tahunnya sepanjang tahun itu? Ini persamaannya, lihat sini. Kita kembalikan rumusnya. Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama. Di Kitabus Siyam, hadisnya Qudsi. Lihat persamaannya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap orang mengerjakan satu kebaikan, maka dia berpeluang mendapatkan pahala minimal 10 kali lipat. Rumus Qur'annya di Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka rumusnya berapa? Minimal 10. Jadi setiap ada satu kebaikan, berapa penilaian minimalnya? 10. Selalu minimal 10. Ini 10 itu paling minimal. Satu kebaikan lawan 10. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan satu ayat, satu hurufnya. Tapi 10 juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, falahu asyru hasanat, dia dapat padanan 10 kebaikan. Jadi kalau amalan lain tuntas dikerjakan poinnya 10 minimal, kalau Al-Quran bukan tuntasnya tapi setiap hurufnya. Maka rugi kalau sehari Anda nggak baca Quran, itu rugi. Anda kehilangan pahala. Anda kehilangan pahala banyak di situ. Jelas? Ya. Kembalikan ke sini. Kalau Anda puasa Ramadan, misal Ramadan 29 sampai 30 hari. Kita ambil yang genapnya sajalah 30. Kalau Anda bisa tunaikan 30 hari misalnya, kalikan 10 berapa? 300. Masya Allah. Tambah puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari, 6. Kali 10 berapa? 60, Masya Allah. 300 tambah 60? 360. Kata Nabi, 360 seperti halnya puasa selama setahun. Setahun berapa hari? Hijriahnya 353 hari. Jadi benar kata Nabi? Antum tunaikan puasa tambah Syawal, ini lihat 360. Seperti halnya puasa dalam setahun. Paham? Pahalanya bukan antum selama setahun puasa, pahalanya senilai dengan seperti orang setahun puasa. Paham sampai sini? Baik, jadi teman-teman sekalian, ini ada banyak pahala yang luar biasa disebutkan oleh Nabi dan cuman setahun sekali. Spesial. Jadi kalau antum gak dapat tahun ini, antum mesti menunggu tahun depan. Itu pun kalau hidup. Jadi kalau antum belum yakin tahun depan bisa hidup, sekarang ada kesempatan, kenapa tunggu tahun depan? Ayo sekarang siapkan. Sekarang siapkan. Nah, hanya persoalannya sekarang muncul masalah. Nah, ini baru mau dijawab masalahnya. Yang tadi belum dijawab pertanyaannya, ya kan? Sekarang saya ingin tunaikan Ustadz, tapi dalam hal penunaian ini ketika ingin saya kerjakan bersamaan dengan momentum lain, seperti silaturahim, ada jamuan, ada yang menghadirkan makanan dan sebagainya. Sementara ada kalangan Ustadz menyampaikan dalam konteks demikian hukum puasa Syawal lebih baik diakhirkan daripada diawalkan ketika bertemu dengan kaidah atau ada persoalan-persoalan dimaksud seperti ada silaturahim dan jamuan, makanan dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, pertama kita ambil dulu sekarang hal yang sangat penting untuk pembagian komparasi hukum, dikenal dengan fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Fikih prioritas itu menimbang jika ada dua persoalan, kemudian ditimbang mana yang paling prioritas, maka itu yang didahulukan. Bisa terkait dengan tingkat hukumnya yang lebih tinggi, bisa terkait dengan kadar maslahatnya yang lebih penting. Misal, terkait dengan hukumnya yang lebih tinggi, ketika sunnah bertemu dengan wajib, mana yang paling prioritas? Wajib. Jadi ketika amalan sunnah bertemu dengan amalan wajib, maka yang didahulukan amalan wajib. Maka rumusnya amalan sunnah tinggalkan, amalan wajib kerjakan. Paham sampai sini? Contoh, antum sedang sholat sunnah misalnya. Misal, qabliyah, taruhlah di sini qabliyah subuh. Qadarullah misalnya rakaat kedua, karena antum datang sedikit terlambat,
begitu rakaat kedua, antum bangun, Allahu Akbar, iqamat berkumandang. Allahu Akbar, panggilan wajib. Bahkan seketika itu makmumnya sudah melihat imam sudah bertakbir, Allahu Akbar. Prakteknya bukan panggilan lagi, wajib sudah dimulai. Dalam kaidah ini, antum tinggalkan sholat sunnahnya, antum berhenti. Langsung berhenti. Lalu kemudian antum sambungkan dengan sholat fardunya. Tinggalkan sunnah, tunaikan yang fardu. Awas, hati-hati. Ya, jadi ketika panggilan iqamat sudah ada, imam sudah berdiri, antum jangan teruskan sholat sunnah. Jangan terlampau soleh. Awas, hati-hati. Kadang-kadang suka saya temukan masih begini, jadi imam nungguin dia selesai. Tidak harus. Jadi begitu terjadi iqamat, sudah siap-siap, iqamat dikumandangkan, antum yang sholat sunnah berhenti. Dan di situ antum mendapatkan anugerah luar biasa. Hadisnya Al-Bukhari, lihat kalimatnya. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba punya uzur, tidak bisa menyempurnakan amalan rutinnya, atau bahkan dia sedang safar, bahkan tidak mengerjakan amalan rutinnya. Safar, jangankan tidak sempurna, enggak mengerjakan. Amalan punya kebiasaan sholat sunnah, antum mau ke Bandung, istirahat di kilometer 57. Menjamak qashar, duhur dengan asar, duhur 2, asar 2, digabungkan jadi 1. Waktunya memang masih ada luang, ada kesempatan sholat sunnah. Antum sholat sunnah lagi enggak? Enggak usah. Ya bagaimana mau sholat sunnah, yang fardu aja dikurangi, masa ditambah dengan yang sunnah? Ya qashar itu kan mengurangi yang fardu, ya antum tambah dengan sunnah. Nah itu ketika antum enggak mengerjakan yang sunnah, pahala sholat sunnahnya sudah dituliskan sempurna. Sempurna. Kalau anda terbiasa mengerjakan sholat sunnah sebelumnya. Di ilmu itu penting dipahami, supaya dengan pengetahuan itu memudahkan kita untuk beramal. Baik, yang paling menarik begini, ketika anda tadi membatalkan sholat sunnahnya, kemudian mengikutkan pada sholat fardu, hadisnya jelas mengatakan, amalan anda sudah dituliskan sempurna pahalanya. Cukup batalkan sholat sunnahnya, ikutkan pada sholat fardunya. Jelas? Tapi rumus ini bukan berarti disiap-siapkan untuk mengejar itu. Wah, begitu 1 menit lagi langsung takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Tiba-tiba begitu mau ruku, Allahu Akbar. Lumayan. Sudah hilang kehidupan dari situ. Baik. Nah, itu posisi wajib bertemu dengan sunnah. Nah, sekarang persoalannya, sunnah bertemu dengan sunnah. Mana yang didahulukan? Padahal sama-sama sunnah. Maka di sini mesti dilihat, ada tingkatan nggak prioritas? Yang satu muakkadah, yang satu ghair muakkad. Ghair muakkadah. Muakkadah itu yang sangat ditekankan. Nabi mempraktikkan itu. Jadi ada ketentuan, Nabi praktikkan. Yang ghair muakkadah, ada ketentuan tidak spesifik dan Nabi belum tentu mengerjakan. Contoh, pasca salat kita salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sunnah muakkadahnya zikir. Karena Nabi mencontohkan, bahkan ada ayat Qur'annya. Sunnah ghair muakkadahnya bisa pasca itu, bisa bersalaman, bisa macam-macam. Maka ketika sunnah ghair muakkadah bertemu dengan yang muakkadah, yang didahulukan yang muakkadah. Antum pasca salam, pasca salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, zikir dulu, selesai kemudian tentang zikir ini sesuai dengan tuntunannya, baru kemudian antum boleh bersalaman dan sebagainya. Paham? Sekarang, puasa Syawal masuk sunnah apa? Nggak ada sunnah wallahu alam. Yang ada sunnah muakkadah atau ghair muakkadah. Dan menerima jamuan termasuk sunnah apa? Masuk dalam sunnah apa? Bagaimana membandingkannya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Baik, kita lanjutkan bahasan kita pada posisi dalam ketika satu hukum berada bersamaan. Tadi telah kita bahas di bulan Syawal, jika disebutkan puasa Syawal, itu yang dimaksud puasa 6 hari di bulan Syawal. Berdasar hadis riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, terdapat di hadis Muslim nomor hadis 1164, Nabi menyebutkan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal fakana yasumu dahra kullahu. Jadi kalau disebutkan puasa Syawal, yang dimaksudkan puasa 6 hari di bulan Syawal, satu, bisa dilakukan berturut-turut, bisa juga dilakukan tidak berurutan dari mulai awal Syawal sampai akhir Syawal, dengan menepikan hari pertama di bulan Syawal yang dihukumi sebagai Idul Fitri dan haram hukumnya untuk berpuasa di situ. Nah, sekarang persoalan selanjutnya, jika saya kemudian akan berpuasa, kemudian dihadapkan pada momentum lain yang hukumnya sama. Baik itu bisa di awal puasa, pertengahan puasa, atau akhir puasa. Dalam arti awal Syawal, pertengahan Syawal, akhir Syawal. Karena momentum itu tidak selamanya berada di awal Syawal. Bisa ada di pertengahan Syawal, bisa ada di akhir Syawal. Misal, kita ambil contoh. Antum akan puasa di awal Syawal. Umumnya di awal Syawal, dalam kondisi tertentu beberapa tempat ada kebiasaan bersilaturahim, saling mengunjungi, seperti konteks tadi disebutkan.
Tapi tidak semua tempat bisa silaturahim, karena orang-orang padang pasir mau silaturahim sama siapa? Ya kan? Tiap hari ketemunya unta, ketemu pasir dan sebagainya. Ya, jadi mohon izin, kondisi itu tidak harus dipukul rata sama semua. Bisa jadi di satu kondisi yang ini mengalami persoalan dimaksud, sisi lain tidak dialami persoalan itu. Maka hukum jangan dipukul rata. Harus misalnya awal puasa, awal Syawal tidak boleh puasa, tidak bisa demikian. Konteksnya bisa berbeda. Jelas sampai sini? Nah, bisa jadi di awal Syawal, pertengahan atau akhir. Kebiasaan di kita pada umumnya awal-awal Syawal, biasanya ada pertemuan-pertemuan, saling berkunjung, silaturahim yang tidak sedikit itu semua menghadirkan makanan. Ya, bahkan izin ya, mohon maaf, ini memang unik. Bulan Syawal itu pertama kali harinya, awal Syawalnya disebut dengan Idul Fitri. Id, fitrun itu jangan diartikan suci, itu turunan maknawinya. Turunan materinya, makna hakikinya itu diartikan dengan makanan. Dari kata futur, iftar, makanan yang dimakan. Idul Fitri itu hukum materinya adalah hari yang mengembalikan kita untuk kembali bisa makan. Bahkan lebih variatif. Yang paling menarik kata Nabi, orang-orang puasa ketika ketemu makanan, kembali kepada fitrinya, itu muncul kegembiraan yang luar biasa. Lihat kalimat Nabinya, lis-shaimi farhatan, bagi orang puasa punya dua kebahagiaan. Pertama, farhatun inda fitrihi. Ini hadisnya sahih. Kebahagiaan pertama ketika dia menemukan fitrinya, futur, makannya. Lihat ya, jangankan hari pertama di bulan Syawal, antum tiap hari puasa ketemu maghrib, kan senangnya luar biasa. Saking senangnya, jangankan nyobain teh manisnya, dengar azan sudah senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama tuh, hilang haus. Padahal teh manis baru seteguk. Ya, dia saking gembiranya tuh luar biasa. Apalagi dalam momentum hari pertama yang langsung disebutkan kalimat fitrunnya, Idul Fitri. Kenapa disebutkan kalimat fitrun? Karena makanan pada hari itu lebih beragam dibandingkan dengan setiap maghrib kita dapati. Jangankan yang ada, yang nggak ada pun diada-adakan, bahkan sangat kreatif. Luarnya kongwan, isinya rangginang. Ya, bisa terjadi. Jadi banyak ragam yang mungkin muncul. Ada ini, ada itu, ada macam-macam dan sebagainya. Jadi ada kenikmatan yang bisa kita hadirkan pada saat itu. Momentum itulah yang kadang-kadang diteruskan dengan saling berbagi. Kirim ini, datang itu. Persoalannya, jika dalam kondisi 2 Syawal itu masih terjadi, 3 Syawal terjadi, undangan masih muncul, 2 hukum bertemu. Hukum hadis Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, nomor hadis 1164, bertemu dengan hukum di hadis Muslim. Kitab yang sama, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 2162. Dua-duanya ketemu hadis Muslim, ketemu hadis Muslim lagi. Ya. Dalam versi 22 sahabat, 2 sahabat. Hati-hati ya. Lihat sini, cepat diingat karena sekarang ini belum diterangkan sudah hilang tuh. Ya. Itu unik. Begitu mau dihapus, tidak ada yang menghapus. Tidak minta dihapus, bisa hilang. Ya. Agak aneh malam ini. Baik. Sama-sama di hadis Muslim. Yang ini nomor hadis 1164. Yang ini 2162. Saya pernah terangkan di Tanah Kusir, kalau terjadi perbedaan nomor, jangan dipersoalkan. Coba lihat mungkin penerbitan atau sistem penomorannya. Apakah menggunakan tarkim dauli atau menggunakan tarkim, misalnya ada dalam penomoran yang lain, Muhammad Fuad Abdul Baqi, itu bisa berbeda. Seperti Syarah Subulus Salam, itu bisa berbeda penomorannya dengan Bulughul Maramnya, antara yang disebutkan dengan kitab aslinya. Yang paling penting adalah hadisnya ada. Yang repot itu nomor ada, hadis nggak ada. Ya. Jangan sampai antum bikin tulisan panjang-panjang hanya cuma sekedar membahas yang ini. Referensi antum mana, ini mana kita pertemukan. Itu saja selesai. Ya. Yang ini riwayatnya tadi dari siapa? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub itu nama kunyah, ya, sebutan penghormatan. Nama aslinya Khalid. Ya, nama aslinya Abu Ayyub Al-Ansari itu Khalid. Khalid bin Zaid. Ini Abu Hurairah. Kemungkinan besar kalau antum menemukan kata Abu itu bukan nama asli. Kunyah, nama julukan bagi sifat tertentu atau bagi seorang yang baru dikaruniai anak pertama sebagai penghormatan kepadanya. Ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Aslinya lagi Abdus Syams sebelumnya, tapi tidak perlu saya tuliskan karena sudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam Abdus Syams, pindah ke Kristen. Lalu 3 tahun sebelum Nabi wafat, masuk Islam, datang ke Madinah, diganti namanya menjadi Abdurrahman. Ini. Yang ini menunjuk pada puasa.
6 hari di bulan Syawal. Lihat, ini menarik. Ini puasa 6 hari. Yang ini menunjukkan 6 hak muslim pada yang lainnya. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim pada yang muslim yang lain ada 6. Ini menunjuk puasa 6 hari. Ini menunjuk 6 hak muslim pada muslim yang lainnya. 6 hak sesama muslim, bahasa singkatnya demikian. Jadi kalau ada sifat 6 ini, maka muslim yang lainnya harus cepat merespon seperti dia merespon pada haknya. Baik, antum senang mana? Senang menerima hak atau senang menerima kewajiban? Pasti hak. Bahasa paling gampangnya begini, senang kerja, senang gajian. Kerja itu kewajiban antum, gajian itu hak antum. Seperti antum senang mendapatkan gaji, seperti itulah antum merespon 6 hal ini. Jadi kalau ada 6 hal ini, cepat respon sebaik-baiknya seperti antum merespon sebaik-baiknya untuk mendapatkan gaji itu. Paham? Itu ilustrasi sederhananya. Apa di antara 6 hak ini? Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim satu dengan yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika Anda berjumpa dengannya, berikan salam kepadanya. Di awas, hati-hati, antum jumpa muslim dengan muslim, mau kenal mau tidak, terlihatan tanda-tanda keislamannya, salam. Lewat, antum pakai koko, dia pakai gamis, misal ketemu di papasan, gak ada masalah. Ya, assalamualaikum, 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 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham sampai sini? Nah, hak antum, ya, hak dia untuk mendapatkan salam antum, kewajiban dia untuk menjawab salam antum. Di ketika antum mengucapkan salam hukumnya sunnah, ketika antum menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Quran surah keempat ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda kemudian disapa dengan salam, maka jawab, hukumnya wajib jawab dengan yang lebih baik dari sapaan itu atau minimal yang semisalnya. Paham? Nah, keduanya lihat. Wa idza da'aka fa'ajabtahu. Maka jika Anda diundang, maka penuhi undangannya. Dalam undangan yang baik. Undang, penuhi. Ini poinnya. Seperti Anda sedang mendapatkan gaji, maka hadirkanlah kesenangan itu untuk memenuhi undangan saudara Anda, jika memang tidak ada situasi lain yang menghambat kita untuk menghadirinya. Paham? Nah, persoalannya kadang-kadang orang ngundang kan cuma tidak sekedar datang, apalagi dalam momentum terkait dengan fitri. Fitri artinya makanan, ketika diundang lekat kemudian undangan ini menyertakan makanan di dalamnya. Bukan cuma undangan, tapi yang menyandingkan ada hidangan. Ada makanan dalam undangan itu, hidangan. Masya Allah. Antum enak mana, diundang gak ada hidangan atau undangan ada hidangannya? Undangan ada hidangannya. Masalahnya saat dihidangkan antum puasa. Itu masalahnya. Nih. Ketika Anda sedang berpuasa, kemudian dipertemukan dengan sifat yang seperti ini. Anda diundang, kemudian Anda datang, atau Anda menerima kunjungan orang lain, dan Anda harus menyiapkan makanan. Lihat sifatnya. Imma Anda bertamu, jadi tamu, imma Anda kedatangan tamu. Jika Anda kedatangan tamu, maka apa di antara adabnya? Membuat makanan, buat minuman. Kenapa Anda membuat makanan dan minuman? Karena bukan karena ada tamu, karena Allah memerintahkan kita untuk membuatnya. Kalau Allah tidak memerintahkan, walaupun dia datang kemudian tidak ada perintahnya, ya tidak harus kita kemudian menghidangkannya. Dibagi orang beriman itu ketika membuat minuman, membuat makanan, bukan karena tamunya datang, karena Allah perintahkan kita untuk mengerjakan itu. Antum yang baca Al-Arba'in nomor hadis ke-16, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi kita membuat makanan itu bukan karena tamunya datang, karena Allah perintahkan. Itu bedanya orang beriman dengan yang belum beriman. Kalau cuma karena tamunya datang, jangankan antum, yang belum beriman pun bisa mengerjakan itu. Jadi kalau antum cuma bikin minuman karena tamunya datang, gak ada bedanya antum dengan orang belum beriman. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu bukan karena tindakannya, tapi karena Allah memerintahkan kita begitu. Coba kalau kita paham dengan prinsip ini, Masya Allah, maka kapanpun ada tamu dalam hal yang baik, maka perintah Allah tidak akan pernah lekat dengan batasan waktu dan keadaan. Saya ingin tanyakan pada antum, jika antum kedatangan tamu jam 2 malam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bikin makanan enggak? Jangan ke situ dulu lah, dijawab enggak? Assalamualaikum, dijawab enggak?
Posisi jam 2 malam, awas. Assalamualaikum. Dijawab nggak? Halo? Jangan katakan wallahu alam. Hukum menjawab salam hukumnya wajib. Persoalan buka pintu persoalan lain. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pintu belum dibuka-buka gitu kan? Baik. Awas, kasus itu ada. Kasus itu ada. Ada kasusnya. Awas, hati-hati. Quran surah ke-51 ayat 24. Karena kita Al-Quran Sunnah Solution pakai Quran. Quran surah 51 ayat 24 sampai ayat 30-nya. Kalau mau lengkap, posisi paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim kedatangan tamu malam-malam? Masya Allah. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika masuk ke rumahnya mengatakan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tamunya bukan 1-2, cukup banyak. Kalau diilustrasikan, jubah putih, rambut agak panjang, malam-malam, jam 2. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hukum menjawab salam itu wajib, dijawab oleh beliau. Qala salam, alaikumussalam, dibuka pintunya, dilihat, qaumun munkarun. Ini masyarakat, ini kelompok orang-orang kok asing ya. Bukan kampung sini, bukan penduduk sini. Alhamdulillah. Kalau bukan kampung sini, penduduk sini, berarti dia mungkin menempuh perjalanan panjang, capek, lelah. Tidak banyak ditanya, diminta istirahat. Faragha ila ahli. Datang kepada istrinya di dapur. Sarah, Sayyidah Sarah radhiyallahu taala anha, ya, atau rahimahullah alaihi salam. Lihat kalimatnya. Datang kepada istrinya, kemudian mengatakan kalimatnya, punya menu terbaik untuk tamu kita malam ini. Tidak ditemukan. Faja'a bi'idlin samin. Maka beliau ke belakang lihat anak lembu punya beliau, nyembelih dulu malam-malam, dibikin gulai. Perhatikan, kalau Allah nggak pernah perintahkan itu, nggak akan dikerjakan oleh beliau. Tapi karena Allah perintahkan memuliakan tamu, cari makanan itu. Sampai sempat-sempatnya nyembelih dulu, masak gulai, menghidangkan. Ikramud duyuf, Masya Allah. Nggak ada sekat di situ. Jadi kalau Allah sudah perintahkan, sekat-sekat dunia itu sudah. Yang sekiranya wajar untuk kita kemudian berikan kebaikan. Kemudian apa yang terjadi? Faqarrabahu ilaihim, dihidangkan sendiri oleh beliau. Muncul masalah. Qala ala ta'kulun. Setelah dihidangkan, tamunya duduk di sana, beliau duduk di sini, tamunya cuma lihat aja. Disentuh tidak, diamatilah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu melihat kaki tidak napak ke lantai. Antum dalam posisi demikian, jubah putih, rambut panjang, berhadapan dengan antum, kaki nggak napak di lantai, apa yang terjadi? Sudah nggak usah dijawab ya. Ya, fa'aujasa minhum khifah, maka mulai merasakan khawatir tapi tidak bisa mengelak. Lihat-lihat, ini yang mau saya sampaikan. Qalu la takhaf. Mereka menjawab jangan takut. Kami malaikat yang sedang diutus. Di orang-orang yang selalu dekat dengan Allah dalam situasi setakut apapun yang dia sudah tidak bisa menghindarinya, maka Allah akan berkenan menurunkan ketenangan dalam jiwanya. Jadi kalau antum selalu mendekat kepada Allah seperti Nabi Ibrahim membiasakannya, maka Allah akan jaga antum dalam setiap kesulitan kita yang mungkin menghantui keadaan diri kita. Maka dekatkanlah diri kita dengan Allah. Kalau antum tidak biasa tenang, bahkan dalam setiap persoalan yang kecil, maka itu korelasinya ada kedekatan dengan Allah yang belum dibangun dalam kehidupan kita. Karena orang yang dekat dengan Allah itu jangankan situasi kecil, situasi besar pun insya Allah ditanamkan ketenangan dalam jiwanya. Yang paling hebat, karena beliau bisa melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang pada umumnya, maka Allah pun menjawab satu jawaban yang mustahil menurut orang pada umumnya. Sarah, alaihassalam, divonis mandul, maafkan, tidak divonis juga mohon izin, sudah monofos, ya, secara medis dan secara klinis tidak mungkin punya keturunan, tapi karena Nabi Ibrahim bisa memuliakan dengan satu amalan yang umumnya tidak dikerjakan banyak orang, maka Allah pun menjawab dengan satu jawaban yang umumnya melewati sekat-sekat pikiran kebanyakan orang. Maka diberitakanlah berita, lihat kalimatnya, setelah memuliakan tamunya luar biasa, maka turun berita, fabasyyaruhu bighulamin alim. Maka mereka memberikan kabar Sayyidah Sarah akan mengandung dan melahirkan anak yang cerdas. Padahal divonis mandul, divonis monofos, tidak mungkin punya keturunan. Maka di sini diambil rumus oleh para ulama, jika Anda memiliki masalah yang berat, yang sulit, yang membuat Anda gelap, yang sulit untuk dilakukan, mencari solusinya, maka dekati Allah dengan mengamalkan amalan-amalan yang sekiranya amalan itu tidak dikenakan atau dikerjakan oleh manusia pada umumnya. Maka Anda akan mendapatkan jawaban-jawaban dari Allah yang melewati sekat-sekat kemanusiaan di situ. Paham sampai sini? Baik, nanti lihat sendiri ya. Apa kaitan dengan pembahasan kita, dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah ini nanti kita buka kesempatan jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi kita. Tahan sebentar, lihat sini. Anda puasa, kemudian dihidangkan makanan, maka dua hukum bertemu.
Apa yang harus dilakukan? Maka di sini hukum ini dengan hukum ini punya tingkatan yang sama. Sama-sama ditekankan amalannya. Maka saat dalam posisi ini, lihat rumus ya, tadi saya sampaikan sebelum Isya, maka cari yang maslahatnya lebih banyak dibandingkan satu dengan yang lainnya. Kalau antum mempertahankan puasa, maka pahalanya cuma untuk Anda. Tapi ketika Anda mengambil yang ini untuk berbuka, kemudian merespon hidangan orang lain, atau Anda kedatangan tamu Anda hidangkan makanannya, maka apa yang terjadi? Merespon orang lain, undangan orang lain, ternyata pahalanya bukan hanya untuk kita jika diniatkan karena Allah, tapi juga menghadirkan pahala-pahala yang lainnya. Untuk orang yang datang, untuk orang yang ngundang, ada salam di situ, ada makanan di situ, setiap yang masuknya jadi tenaga jadi pahala lagi, setiap minumannya yang halal jadi pahala lagi, dan pahalanya lebih banyak dibandingkan untuk mempertahankan ibadah sendirian ini. Kalau ini pahalanya untuk pribadi, kalau yang ini pahalanya lebih banyak lagi. Di setiap interaksinya, setiap makanan yang dibuat, setiap minuman yang dihidangkan, setiap yang dikonsumsi, semuanya menghadirkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang ini bertemu dengan yang ini, maka fikih aulawiyah prioritasnya antum batalkan puasanya yang ini. Paham? Kemudian beralihlah kepada hukum yang ini. Contoh praktek ulama kalangan salafnya dicontohkan langsung oleh dua orang sahabat yang sangat unik. Satu Salman Al-Farisi, yang kedua Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Satu kali sahabat Abu Darda sepeninggal Nabi kedatangan sahabat Salman Al-Farisi. Itu nanti ada juga di Riyadhus Shalihin dalam pembahasan babul ikhlas. Ketika datang kemudian Salman Al-Farisi bertamu ke rumahnya Abu Darda, Masya Allah, Abu Darda tahu kebiasaan Salman, Salman tahu kebiasaan Abu Darda. Dua-duanya puasa. Cuma karena Abu Darda kedatangan Salman, di antara, nah ini, adabnya adalah menghidangkan makanan ikramud dhuyuf karena Nabi perintahkan. Beliau tahu dia puasa, tapi Nabi perintahkan untuk menghidangkan makanan. Maka dihidangkanlah makanan pada saat itu. Begitu akan dimakan, beliau tahu bahwa hukumnya kalau makanan dihidangkan sama-sama makan. Maka kata Salman, mari kita makan. Kata Abu Darda, saya puasa. Kata Salman, saya nggak akan makan sampai antum makan. Maka Masya Allah, dua-duanya makan. Dua-duanya makan. Jadi yang menghidangkan itu membatalkan, yang tamu pun membatalkan. Antum bayangkan, dua sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, keduanya disanjung Nabi, keduanya surganya semakin dekat. Satu kedatangan tamu, yang satu menghidangkan makanan, dua-duanya puasa. Ketika tamu datang, buka. Antum bukan sahabat Nabi, tidak dekat dengan Nabi, surga belum jelas. Yang satu datang gak bawa makanan, yang satu juga belum siap makanannya. Masya Allah. Coba cek. Halo? Ya, dan mempertahankan puasa. Masya Allah. Sudah, dalam konteks itu antum buka. Dan jangan iseng. Ayo silahkan, sengaja undang orang. Ayo undang. Begitu sudah disantap, antum kok nggak makan? Saya puasa. Masya Allah. Sudah, dalam konteks ini ambil yang prioritas. Jadi kalau amalan ini bertemu dua-duanya, maka diambil yang paling prioritas. Karena itu atur kapan waktu silaturahim, kapan menerima itu, kapan kita berpuasa. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pahala lebih kita dapatkan. Niat puasa dengan niatnya dapat pahala, ikhtiarnya dapat pahala, menjamu orang dapat pahala, menikmati hidangan dapat pahala. Dan berkumpullah pahala di situ dengan kumpulan yang luar biasa. Paham sampai sini? Jadi pendapat tadi yang ditanyakan ada benarnya, tapi kebenaran itu sesuai dengan tempatnya. Tidak harus antum undurkan. Awas, hati-hati. Antum nggak punya uzur, ada tamu tiba-tiba saya undurkan aja. Berdasar keterangan Ustadz tadi, tidak baik puasa di awal Syawal. Padahal antum nggak kedatangan tamu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba antum mau undurkan, apakah antum bisa memprediksi antum bisa hidup sampai akhir Syawal? Jelas ya? Nah, dalam konteks ini silahkan ya antum tunaikan puasa dengan baik. Jika dihadapkan pada situasi tadi, kita bisa membatalkan untuk merespon kebaikan. Saya bahkan suka membiasakan kalau saya sedang puasa sunnah, sahur, saya berusaha mungkin, bahkan orang rumah pun nggak tahu saya puasa. Jadi begitu kita makan ya sebelum subuh, kemudian setelah itu kita selesaikan, begitu siap-siap, kemudian ke masjid dan sebagainya, pulang. Tiba-tiba mau berangkat, istri saya misalnya bikin susu atau bikin energen atau madu, saya akan minum seketika. Saya akan minum. Istri kita sudah buatkan, sudah capek-capek dia bikin di hadapan kita, ya kita minum. Bismillah, kita minum, kita ucapkan terima kasih, kita puji Allah, alhamdulillah, terima kasih atas buatkan saya minuman. Mudah-mudahan jadi pahala, jadi kebaikan. Permisi, assalamualaikum. Sudah. Dan hubungan puasa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala selesai. Jadi kita bahagiakan istri kita doakan kepada Allah kebaikan, dia dapat kebaikan, dia dapat hasilnya. Antum bisa bayangkan nggak? Dia sudah tuangkan air, sudah masak baik-baik, sudah siapkan, tiba-tiba antum tinggalkan. Ya kan? Ada di situ kebijakan-kebijakan yang mungkin kita bisa hadirkan demi kebaikan bersama, insyaallah.
Baik, silahkan bagi teman-teman yang sudah terhubung kalau ingin menyampaikan pertanyaan kami perkenankan. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Ya, mohon dikecilkan dulu saluran televisinya supaya mudah didengar. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Nampaknya putus ya, Ustaz. padahal belum akan. Halo? Mau nanya, Ustaz. Ya. Baik, Mau tahan nanya. sementara untuk kita bacakan. Belum sampai dengan baik, belum terdengar baik. Ustaz, Ya, silakan. Assalamualaikum. kita ada ketinggalan puasa di tahun-tahun yang lalu. Kemudian kita mengkodonya di bulan Syawal. Apakah boleh digabungkan niatnya dengan puasa Syawal? Baik. Ya, kita tangkap maknanya jika ada kewajiban puasa yang sifatnya mesti mengganti qadha dari puasa Ramadan yang belum ditunaikan dengan sempurna. Seperti perempuan yang datang masa haidnya saat Ramadan, kemudian telah tuntas masa Ramadannya masuk ke Syawal, dihadapkan pada situasi antara memilih dia mengerjakan puasa sunnahnya atau mendahulukan qadhanya. Mana yang harus didahulukan di sini? Baik. Antum mau jawab silahkan, saya pulang. Coba lihat dulu. Kita bukan main tebak-tebakan di sini ya. Kita harus kembalikan ke dalil dulu. Baik. Lihat sini, di sini ulama terbagi dua pendapat. Pendapat pertama yang mutasyaddid, yang sangat ketat. Ulama menyampaikan jika terjadi dua situasi, antum punya kewajiban qadha, baik perempuan yang tengah haid pada saat Ramadannya atau pria yang punya persoalan kemudian dia mesti mengqadha karena sakit atau yang lainnya, bertemu di bulan Syawal, ingin memilih antara Syawal dengan qadhanya yang wajib, maka pendapat ulama pertama dahulukan yang wajib. Karena sifat wajib dalam tatanan hukumnya itu di atas sunnah, prioritas dan menjadi hutang dia. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa dia di situ. Didahulukan kemudian qadhanya, baru kemudian selesai qadhanya dia masukkan atau teruskan dengan sunnahnya yang 6 hari di bulan Syawal itu. Jika dia mendapatinya, alhamdulillah. Jika tidak mendapatinya dengan keinginan dan niatnya, maka pahalanya dituliskan di situ. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, ini mutasahilin, yang agak longgar di sini. Yang agak longgar. Maka boleh kemudian mendahulukan puasa Syawal dulu. Begitu tuntas Syawal, baru kemudian dikerjakan selanjutnya puasa yang qadhanya, yang Ramadannya. Apa pertimbangannya? Dua hal. Pertama, ayat Qur'annya menunjukkan di Al-Baqarah ayat 184 itu, lihat kalimatnya ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridha aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa tunaikan di beberapa hari yang ditentukan, bulan Ramadan. Tapi kalau Anda sakit yang tidak memungkinkan puasa atau di perjalanan yang meluitkan puasa, silahkan ganti puasa yang tidak bisa ditunaikan itu di hari-hari lain. Ketika menyebutkan hari-hari lain, kalimatnya menggunakan ukhar, jamak dari kata akhar. Jamak dari kata akhar itu ada dua, satu ukhra, kedua ukhar. Kalau ukhra itu sifatnya terbatas, tapi kalau ukhar sifatnya luas. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah beliau mengqadha puasa di bulan Sya'ban ketika akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Maka di sini dijadikan dalil kalau ada orang ingin mengejar Syawalnya dulu, diperkenankan dan dia bisa melanjutkan untuk qadha puasa di hari-hari yang lain pasca bulan Syawalnya. Paham sampai sini? Nah, tapi dari dua pendapat ini, saya pribadi lebih condong pada pendapat yang pertama. Apa timbangannya? Timbangan pertama, hukum mengqadha itu sifatnya wajib. Karena ayatnya mengatakan fa'iddah, hitung bayar, menggunakan fa. Fa itu menunjuk huruf yang cepat, tanpa jeda. Jadi begitu selesai, Anda punya kemampuan mengqadha, langsung qadha. Yang kedua, ini yang jadi masalah. Ketika Anda menunda untuk mengerjakan, masalahnya apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai batas penundaan itu? Ini poinnya. Kita tidak bisa memastikan. Bahkan ada orang yang ingin tobat saja ketika mau masuk ke taklim, baru mau berangkat, Pak, di tengah jalan meninggal. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muragaman katsiran was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut. Ada orang ingin berubah dia, ingin berhijrah. Lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, baru berangkat untuk berubah. Ya, dalam masa lalu itu maaf ada yang sampai bunuh 100 orang, pernah mabuk, pernah berzina, dia pengen berubah. Lalu dia berangkat ke majelis ilmu, ingin merubah dirinya. Ada sentuhan dalam dirinya.
Tiba-tiba belum sampai ke majelis ilmu, di tengah jalan dia meninggal. Jaraknya cuma sejengkal. Lebih panjang ke tempat tujuannya. Maka Masya Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah. Surga baginya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Berangkatnya dihitung sebagai tobatnya, langkahnya dihitung sebagai ikhtiarnya, maka dituliskan pahalanya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Anda bisa kebayang nggak? Pernah bunuh 100 orang, sering berbuat maksiat, dari mabuk macam-macam. Dia pengen tobat. Dia berubah, belum sampai ke majelis ilmu, diampuni dosanya, dia meninggal dunia. Nah, syahidnya, mohon maaf, kaitan dengan kita pembahasannya adalah, lihat kalimatnya, jika orang ini saja tidak bisa memastikan kapan dia wafat, maka bagaimana dengan Anda yang berinisiatif untuk menunda qadanya? Apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai selamanya? Belum tentu. Tapi poin keduanya, jika orang pernah bunuh 100 orang saja dia pengen berubah, Allah menjamin dengan surga, maka bagaimana dengan Anda yang nggak pernah bunuh orang, nggak pernah Anda mabuk sebanyak orang tadi, nggak pernah bermaksiat seperti orang tadi? Masa sih nggak ada waktu bagi Anda untuk berubah? Dan Anda sudah sampai ke majelis ilmu, dia dapat surga, kenapa Anda nggak dapat? Maka saya ajak semuanya, ayo, yang pernah bunuh orang, pernah bacok orang, pernah lukai orang, pernah macam-macam orang, tiba saatnya Anda berubah. Anda mau sampai kapan lagi begitu? Kalau dengan keterangan ini, dengan contoh ayat tadi, dengan kisahnya, belum menyentuh Anda berubah, mau sampai kapan seperti itu? Kalau Anda ingin bertahan dalam keburukan, maaf, Anda tertinggal. Fir'aun lebih duluan dibandingkan Anda. Lebih jagoan, dan dia lebih hebat dibanding Anda. Punya bala tentara, pernah mengaku Tuhan, pasukannya dahsyat. Anda siapa? Tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun. Dan Anda punya peluang untuk berubah. Anda pernah jadi pemabuk? Ayo, sekarang saatnya berubah. Anda pernah bermaksiat? Sekarang saatnya berubah. Mumpung ada kesempatan. Dan tidak semua orang soleh sekarang, bukan berarti masa lalunya pun baik. Ingat pesan saya. Tidak semua ikan yang gemuk berisi daging seluruhnya. Pasti ada tulangnya. Seperti halnya ikan kurus akan selalu punya dagingnya. Saya pun jangan dianggap soleh. Menurut Allah barangkali aibnya ditutup saja. Sehingga tidak tampak dalam pandangan Anda. Ayo kita berubah. Ya, dan kesolehan itu tidak diukur dengan selalu harus dekat dengan persoalan agama. Mungkin Anda jadi pengusaha yang soleh. Manfaatkan harta Anda untuk meraih surga Anda. Anda punya kedudukan, jadilah punya kedudukan yang soleh. Manfaatkan jabatan Anda untuk surga Anda dan sebagainya. Itu yang coba kita kedepankan dalam kebaikan. Jadi singkatnya jawaban untuk Anda, silahkan Anda bisa lakukan. Qadha itu bukan bisa tapi harus. Bukan boleh tapi harus. Jadi begitu masuk Syawal, saran saya bayar dulu qadha Anda. Setelah selesai baru kemudian Anda kerjakan bagian dari puasa Syawalnya jika itu memang masih ada kesempatan untuk menunaikannya. Jika tidak, maka niatkan sebagaimana Anda puasa, mohonkan kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan untuk menunaikan puasa Syawal dan saya punya kewajiban untuk qadha. Mohon berikan kemuliaan ya Allah seperti Engkau berikan kemuliaan kepada orang-orang yang telah mengerjakannya. Dan mohon mudahkan orang-orang yang puasa Syawal sekarang ya Allah seperti Engkau mudahkan orang-orang puasa saat Ramadannya. Begitu mereka puasa karena doa Anda mudah dan ringan, maka Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Paham sampai sini? Jadi coba cari peluang pahala. Walaupun Anda tidak mengerjakannya, tapi Anda mencoba menitipkan bagian kebaikannya. Ibu sedang haid, tidak bisa puasa Syawal, tapi kan tidak menghambat ibu untuk mendoakan pada akhwat yang sedang puasa, supaya mereka mudah puasanya, supaya mereka diringankan beramal soleh. Begitu mereka ringan amal soleh karena doa Anda dapat bagian pahalanya. Dan itu yang tidak ketahuan, mungkin itu yang meringankan kita di akhirat nanti dari kesalahan kita dan memberikan beban berat kita ketika ditimbang di mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda yang bertanya tadi dan memudahkan bagi Anda dari Allah Subhanahu wa taala untuk nyaman dalam menunaikan ibadahnya. Baik teman-teman sekalian, kita ambil satu itu saja dulu. Kalau saya sampaikan untuk interaksi yang menggunakan media interaktif, mohon izin itu untuk yang jauh dari masjid ya. Jadi yang di dekat masjid tidak usah nelpon, padahal Anda di luar misalnya kan. Assalamualaikum Ustaz Adi. Assalamualaikum. Dari mana? Dari luar. Sudah ya. Biasanya kalau semakin malam suka ada aneh. Baik. Baik teman-teman sekalian, karena ini baru pertemuan pertama jumpa kita, barangkali kita tidak lama membahas persoalan-persoalan seputar Syawal. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk selanjutnya kita jawab di pertemuan yang akan datang.